tahunnya dia yang ingat ya. Ya. Ya makin takonnya udah omset Krisna tahu dia. Begitu bapak yang bilang bahwa bapak sudah tidak bisa membiayai sekolah lagi tanpa seizin orang tua, tanpa uang saku, hanya pakaian secukupnya, dia meninggalkan kampung halaman. Nah dari situlah dia jengah, kengken caranya dia merubah hidup di keluarga dia. Begitu lah. Iya. Apa malih? Cukup menodus budal ya. Nah, cara merubah hidup nih link dija cuma niki. Iya. Semua Ji di antara begitu sibuknya bisa meluangkan waktu untuk kita di sini. Ya. Kita semua berterima kasih pada beliau karena kita punya kekuatan yang bisa menarik beliau bisa ke sini. Kita tahu sibuknya beliau luar biasa. Berarti kita di Yoga Tertawa hebat. Jenisnya ada hujan. Ya, kita punya 2 bagian penerangan. Kak Kumis sama satu di belakang Bu Desa ada kelihatan beliau. Haji, ini Moksa. Itu awalnya Ambara Asram, pusat penyembuhan dan penyadaran diri. Yang kita sembuhkan adalah mereka yang terkena penyakit pikiran karena kesedihan, merasa menderita. Makanya obat yang kita gunakan adalah pil bahagia. Ketawa. Bagaimana cara memunculkan bahagia? Pertama, syukuri apa yang telah kita capai saat ini. Kedua, tersenyum. Ketiga, menggending. Keempat, ngigel. Kelima, gede. Itu. Nah, untuk penyadaran diri, dari dulu kita sudah mengundang tokoh-tokoh akademisi, dosen, kemudian para pelaku, dan sekarang giliran Haji mendapat kesempatan untuk kita timba ilmunya. Ilmunya apa? Karena Haji adalah salah satu orang tersukses dan termuda di Bali. Kita juga ingin mendengarkan kisah-kisah suksesnya Haji. Gitu. Cuman ada beberapa sedikit pertanyaan. Pertanyaan pertama, masyarakat hanya kenal nama Haji adalah Haji Krisna. Nyen sebenarnya ada Haji. Tahun kudo lahir, kengken perjalanan jenik sampai SMA, itu yang pertama. Kan di SMA kan nyiapkan bin lah yang ini juga tidak disaksikan oleh Niki. Kita ada channel Tokoh Bali. Ya, ini sedang direkam, nanti akan pengalaman ini juga akan dipelajari oleh teman-teman kita yang mengikuti Tokoh Bali Channel. Silakan. Ya, Om Swastiastu. Terima kasih undangannya nih. Pertama-tama karena pertanyaannya nih, dari mana, nama lengkapnya siapa, usianya berapa, izin yang kelahiran Bali Utara, Singaraja. Orang tua dia adalah petani, ibu dia adalah pedagang kue. Nah, dia hanya tamatan S2, SD, SMP. Yang tiap hari waktu di kampung, yang dilahirkan di Desa Tangusia, Kecamatan Seririt. Pasti tahu ya. Dari Desa Tangusia ke Seririt itu 2 kilo. Pulang pergi 4 kilo. Setiap hari yang jalan sekolah 4 kilo PP. Orang tua ngetiangnya kadang-kadang ngasih uang saku, kadang-kadang tidak, tapi lebih sering tidak dikasih uang saku. Kalaupun dikasih itu 100 rupiah. Yang setiap pagi jam 4 pagi bantu ibu pergi jualan kue ke pasar. Setelah ke jam 7 selesai, lanjut bantu bapak pergi ke sawah. Jam 10 selesai bantu ibu dan bapak, yang lanjut persiapan sekolah. Satu-satunya termiskin di Desa Tangusia itu yang tanpa punya rumah dan tanah adalah orang tua dia. Singkat cerita, tamat SMP,
yang sempat melanjutkan di sekolah menengah industri pariwisata. Dan tahun berapa enggak? tahunnya dia yang ingat ya. Oh, iya. Ya. Ya makin takonnya udah omset Krisna tahu dia. Oh. Nggih. Kadang-kadang kan ada permintaan tahun berapa nih ke Jim nggih. Wenten nggak foto-foto yang lama. Biar yang pakai dokumen ini pakai pilot. Yang ada foto lama berarti yang sugih lahir Iya. gitu ya. Enggak. Nah akhirnya dia yang sempat sekolah SMA sekolah menengah industri pariwisata, dan sekolahnya itu tahu nggak, di Desa Pertemuan. Pasti ada yang tahu nggak? Desa Pertemuan lebih jauh dari Seririt, dan kalau sekolahnya aja sekarang karena Desa Pertemuan melewati 3 kuburan Desa Sulanya, Desa Bubunan aja itu ada 2 kuburan. Nah kita pulang jam 6 dari sekolah setengah 7 sampai di 3 kuburan itu. Kalau dulu nggak takut, yang di kuburan kan dulu nggak takut. Bembet dan enak lacur. Sing awang belipi, sing tawang, bat sing tawang, ya makin takut ya. Nah, sedang luung perusahaan. Nah, karyawan sedang liu gitu. Nah, dia hanya tamatan S2, SD, SMP. Usia dia 54 tahun. Istri tiang sama-sama tamatan S2, SD, SMP. Tepuk tangan buat istri tiang. Okay. Dan istri tiang teman sekelas di SMP. Tetapi waktu SMP ten pacaran. Sama-sama merantau di Denpasar. Begitu ceritanya. Beda nak tendaman ini dia. Oh, ngelacur. Iya ngelacur masih. Atau lacur ya. Tapi lacur-lacuran istri tiangnya ngelah tanah bagian pada 10 hari. Dia orang tua namanya tanah yang ditempati ini kan tanah desa, rumah yang dibangun pakai bata mentah. Oh iya. Makanya anti gempa nih kan, karena belum gempa aja udah goyang. Ini tampak struktur, tapi hebatnya gempa pun tidak rubah. Itulah kelebihan rumah bata mentah tanpa kolom. Gitu. Nah itulah ceritanya. Dia yang tamatan S2, SMP, istri dari Singaraja, Bubunan. Dan tiang nikah muda, tiang nikah umur 19, istri tiang umur 17. Wow. Tahu nggak Bapak dan Ibu? Asli dia Gianyar. Yeah? Tiang asli Gianyar, Desa Blangsinga. Yeah. Oh. Nah waktu nikah, karena tiang nikah, tiang kan kembali ke Blangsinga. Nah waktu tiang nikah, orang tua sama sekali nggak bisa ngasih uang untuk biaya nikah. Yang pinjam 100.000 dengan modal 100.000 dia nikah. Tahu nggak? Waktu nikah mungkin orang yang nikah itu lacur-lacur apa ngawan Avanza kan itu. Dia waktu nikah tahu nggak? Pakai truk. Nggih. Misi tebu-tebu wayah di kiri kanan sepion gitu. Nggih. Nah nikah yang ke Bubunan ngambil kan otomatis yang dari Desa Blangsinga ngambil ke Singaraja Bubunan. Pakai truk. Keluarga dari orang tua adanya kurang lebih ada 35 orang ikut di truk lewat Kintamani. Sesampai di Kintamani 90% keluarga besar dia muntah. Itu kan lacur tidak. Nah singkat cerita sampailah di Desa Bubunan. Namun yang terat tuh lah, namun terat pengantinnya di muka nih, benarnya kernet nih pengantin di muka. Begitu tiang turun, disambutlah oleh mertua laki perempuan. Nah begitu deket tiang sama mertua tiang yang perempuan pingsan. Gara-gara? Gara-gara mungkin ngelihat mana antunya yang lacur. Kan lacur nih. Kini kalau mantu dia kayak apa ya kalau tepuk mawon derak yang kadang terharu mertua ya ngelah menantu ganteng polos gitu. Ternyata yang lacur. Nah dari situlah tiang jengah kengken caranya dia ngerubah hidup di keluarga dia. Begitu lah. Iya. Apa malih? Cukup berdoa budal ya. Nah cara merubah hidupnya link dija cuma niki. Iya. Kok ada Krishna dija malu niki Krishna. Oh, Okay. Nah lanjut nih kayak
Dia hanya tamatan S2, SD, SMP. Masuk SMA 6 bulan. Di pertengahan sekolah, baru hanya 6 bulan, orang tua tiangnya jam 7 malam memanggil. Kaden bangga bekal. Ternyata bapak tiangnya bilang, bapak sudah tidak bisa membiayai sekolah. Begitu bapak tiangnya bilang bahwa bapak sudah tidak bisa membiayai sekolah lagi, tanpa seizin orang tua, tanpa uang saku, hanya pakaian secukupnya, tiang meninggalkan kampung halaman. Tanpa izin loh, tanpa uang saku loh. Apa yang tiang sampaikan di sini, tiang tidak ada melebihi dan tidak ada mengurangi. Karena ada canang juga di depannya, tidak boleh tiang bohong. Apalagi di tempat yoga ketawa, harus jujur, happy. Gitu. Nah, tanpa seizin orang tua, tanpa uang saku, saya meninggalkan kampung halaman. Buin menek terak, Bu. Kebetulan di kampung nih kan biasanya ada yang kirim buah Jawa Bali, abe anggur. Nah, disitulah pagi yang menek terak tidur, didudukkan di belakang. Ternyata di terak di belakangnya ada tempat kernet, Bu. Bisa tidur. Nah, disitulah saya numpang jam 8 pagi, perjalanan kurang lebih 3 jam lewat Pupuan. Begitu sampai di Pupuan, sempat diajalah singgah sama keluarga. Pertama ngerasain nasi jinggo cok sugih di sana, Bu. Oh, ya. Nasi jinggo, misi ayam suwir, misi mie, picung mewah hidup yang waktu itu. Karena apa? Waktu yang di desa, di kampung, yang saya makan setiap hari Nabi. Nasi campur jagung, nasi campur ubi, nasi campur keladi, karena beras mahal. Begitulah katanya. Cuma nepuk nasi jagung, nasi ubi, nasi keladi gitu. Yang makin dot makanan cara masa lalu itu. Bener bukan luang-luang, anak itu nih sehat nih dia. Nah itulah akhirnya sampai di Tabanan, diajak beli nasi jinggo. Setelah itu sampai di Denpasar, yang diturunkan di Terminal Ubung. Sesampai di Terminal Ubung, dia berpikir, kalau saya melewati jalan raya Gatot Subroto, pasti jadi pengemis dong. Ya paling pengemis di jalan raya kan jadinya jadi pengemis. Saya punya pemikiran, saya punya pertimbangan, saya memutuskan menelusuri sungai. Tujuannya apa? Karena kan udah biasa hidup di kampung. Kenapa saya lebih memilih menelusuri sungai daripada jalan raya? Kalau jalan raya saya jadi pengemis, kalau menelusuri sungai, paling tidak cari minum tidak susah. Mata air zaman itu banyak. Betul. Cari buah itu tidak susah. Terpaksa demi isi perut saya, terpaksa saya mencuri semangka, pepaya, dan melon. Itu. Dari Terasayung, di situ ada namanya jalan Terasayung, ada sungai, jalan Noja. Kurang lebih perjalanan, saya tidak tahu tujuannya waktu itu, akhirnya tembus di daerah Sandur. Nah, di daerah Sandur itu banyak ada hotel melati. Di sana di daerah Sandur, jalan Danau Buyan, Intaran itu ternyata banyak ada hotel melati. Nah, begitu saya sampai di sana siang, saya minta izin kepada security. Pak security, sebelum saya mendapatkan pekerjaan, izinkanlah saya tinggal di sini. Atas seizin security, akhirnya saya diizinkan tinggal di pos security. Iya, pertama kali saya sampai di Denpasar dan dapat tempat tinggal dan menumpang atas seizin security di pos security dengan ukuran 1,5 kali 2,5. Ya, kayak tahanan sedikit lah gitu. Nah, karena saya udah dikasih tempat izin, udah dikasih tempat tinggal di sana, saya kan harus punya inisiatif dong. Saya ingin melakukan sesuatu, saya harus punya inisiatif dan saya butuh makan untuk besok dan malam ini. Jam 4 saya membersihkan halaman parkir dan kebun hotel tersebut. Jam 4 sore ya. Saya membersihkan halaman parkir dan kebun hotel tersebut atas inisiatif saya sendiri. Iya. Jam 12 malam atas inisiatif saya sendiri, saya membersihkan mobil yang ada di parkiran hotel. Jam 12 sampai jam 3 saya cuci mobil. Tanpa diperintah, disuruh oleh siapapun loh. Mobil siapa? Ya, yang penting ada mobil di parkiran. Iya, warna happy, senyum, gending. Kan itu ya. Warna harus happy katanya.
Itu happy aja. Nah, yang penting udah dapat tinggal pertama di security, di pos security. Nah, jam 12 sampai jam 3 saya nyuci mobil yang ada di parkiran. Jam 3 sampai jam 7 saya tidur di pos security dengan beralaskan bantal bataku. Yang jani tiap hari tidur dengan alas bantal bataku, bawa masuk rumah sakit, sakit. Ya bidan nawang ya lacur, Bu. Yang makin sing menawang ya ngelah, sing nyak lawan bantal ini. Ini memang ya Tuhan udah menciptakan luar biasa. Nah, jam 3 sampai jam 7 saya istirahat. Jam 7 bangun. Tujuannya apa? Menunggu yang punya mobil. Begitu yang punya mobil datang menyamperin mobilnya, saya datengin. Om, saya yang cuci mobilnya. Gitu. Begitu saya bilang begitu, ternyata jawabannya apa? Dek, tahu nggak yang punya mobil nih? Nggak tahu, Om. Masa nggak tahu? Nggak tahu, Om. Yang punya mobil ini adalah saya, pemilik hotel ini. Nah, begitu mobil yang saya cuci ternyata yang punya adalah pemilik hotel, di situ saya bilang, Om, kalau Om tidak keberatan, izinkanlah saya tinggal di sini, izinkan saya minta makan di sini, tapi kalau Om izinkan, saya janji membersihkan halaman parkir, kebun, dan mobil Bapak setiap hari. Atas seizin pemilik hotel tersebut, akhirnya saya diizinkan tinggal di sana dan diizinkan minta makan di situ. Nah, karena apa? Kenapa yang begitu pertama ketemu langsung pemilik hotel? Karena mobil yang saya cuci di hari pertama adalah mobil plat DK, identik pemilik orang Bali. Kan plat DK kan pemilik orang Bali. Nah, karena di hari pertama mobil yang saya cuci adalah mobil plat DK, di hari yang kedua saya punya inisiatif. Bagaimana caranya saya harus mencuci mobil di luar plat DK. Plat DK saya cuci yang pertama, karena itu punya owner. Ya kan, udah dikasih tempat tinggal, udah dikasih minta makan. Kewajiban kita kan harus rajin. Hari kedua, mobil yang saya cuci, pokoknya jam 12 sampai jam 3 saya cuci, jam 3 sampai jam 7 saya istirahat, jam 7 saya bangun. Mobil yang saya cuci adalah mobil di luar plat DK. Plat L, plat B, plat D. Biasanya Bapak dan Ibu kalau punya homestay atau punya hotel-hotel mati pasti ada tamu-tamu satu keluarga itu yang bawa mobil misalnya Innova atau apa. Nah, hari kedua kebetulan saya di hari pertama saya sudah dapat tempat tinggal, di hari kedua dan seterusnya saya jadi tukang cuci mobil, penghasilan saya per hari 2.000 sampai 5.000 per hari jadi tukang cuci mobil. Bayangkan kan, pertama saya sudah dapat tempat tinggal, ya meskipun di pos security. Hari kedua dan seterusnya selama 2 tahun jadi tukang cuci mobil, penghasilan saya per hari 2.000 sampai 5.000 per hari. Saya sudah membayangkan suatu saat saya akan menjadi orang sukses di Denpasar. Karena apa? Karena waktu di kampung kadang-kadang dikasih uang, kadang-kadang tidak. Kalaupun dikasih 100 rupiah. Saya cita-cita saya sama orang tua saya dulu, Pak Ji, manggilnya Haji ya. Ji, tolong dong kalau bisa bantulah beliin sepeda. Sepeda waktu itu zaman itu harganya 15.000. Nggak bisa orang tua saya berikan sepeda. Tapi begitu saya merantau, baru 6 bulan, saya udah penghasilan saya 2.000 sampai 5.000 per hari. Saya udah yakin saya pasti jadi orang sukses di Denpasar. Dan akhirnya dari hasil tukang cuci mobil kita bisa menyisihkan tabungan senilai 150.000. Uang yang 150.000 saya belikan sepeda motor Honda Seven Cat Block yang kecepatannya tidak boleh lebih dari 70 cc. Nih, beliau ini bukan pintar, tetapi cerdik. Menjalan di duka-duka, dia kan aman memang. Dua besar ini, Bu. Ini orang cerdik pasti sukses. Setelah itu, minum dulu, Pak. Bengong dia mendengar. Niki ada yang magalang bertakut, saya no. Sing waduh, sing waduh. Men, bahaya ngide nasi ken bos hotel ini kan? Karena kalau hotel itu di mana-mana ya hotel Melati itu ya biasanya kan rombongan yang nginap itu kan rombongan bus. Iya. Rombongan bus itu kalau hotel itu sebenarnya tidak menyiapkan makan. Oh iya betul. Yang menyiapkan makan itu adalah hotel itu dia punya catering dikirim ke hotel nanti di situ ikut makan. Nah, entah Bang Idin nasi ikut ya makan. Bes itu Anggena udah setelah 2 tahun tuh Anggena udah mulai usaha tuh kayak. Nah, kan begini.
tak lupa lagi. Cuci mobil. Jadi kan Sepet jadi ceblok. cuci mobil 2 Sepet tahun. ceblok tuh angon gini, angon bisnis. Nah, setelah 2 tahun. Apa angon ngalih tunang itu? Setelah 2 tahun kemudian, artinya berhenti jadi tukang cuci mobil dan bisa menyisihkan tabungan senilai Rp150.000. Uang yang Rp150.000 saya belikan Honda sepeda motor Honda 7 ceblok. Nah, begitu punya motor, di situ saya mulai berpikir, kalau cuci mobil itu berat malam. Iya, beratnya itu apa? Ciri-ciri mobil itu kalau sudah dicuci adalah kaca wiper di depan itu ditarik. Artinya mobil itu udah ada yang nyuci. Gitu. Paling sakit hatinya itu gini. Mobil itu kita yang nyuci. Begitu giliran minta uang jam 7, orang lain udah ngambil uangnya duluan. Iya. Berarti ada musuh dalam selimut, nah? Itu udah biasa itu. Dan masalahnya kan kita pendatang. Pasti orang asli sana yang ngambil duluan. Nah, giliran kita dimarah. Kamu itu ngaku-ngaku aja. Tadi udah ada yang ngambil, kamu ngaku-ngaku. Padahal kita jadi korban sebenarnya. Ya, untungnya ikut meditasi sih. Nah, dari situlah akhirnya karena cuci mobil malam itu berat. Akhirnya saya memutuskan berhenti jadi tukang cuci mobil. Akhirnya dengan modal sepeda motor itu saya mencoba mencari pekerjaan dan pertama kali saya bekerja dan tidak pernah bekerja di tempat lain. Sekali bekerja, setelah itu langsung jadi pengusaha. Pertama kali saya bekerja di Bali adalah di konveksi Siddhartha. Ada yang tahu nggak? Yang di Kaliasem? Dulu di Jalan Watu Renggong. Oh, Setelah itu pindahlah ke Jalan Kaliasem. oh iya. Satu-satunya karyawan yang tinggal satu perusahaan dengan satu owner di konveksi Siddhartha adalah saya sendiri. Satu-satunya karyawan yang tinggal sama bos. Saya sendiri. Yang lain karyawan tidak ada yang mau tinggal di perusahaan sama owner. Tahu nggak jawabannya? Alasannya apa? Saya yakin karyawan yang lain menghindari pekerjaan di luar jam kantor. Betul kan? Betul. Jarang ada karyawan yang mau tinggal sama bosnya. Pasti nggak mau. Dia pilih kos. Saya pilih sama bos. Saya kan berhitung, kan cerdik katanya. Kalau saya tinggal sama bos, satu pertama kos gratis. Kedua makan gratis. Karena saya tinggal di sana, udah dikasih makan gratis, kos sudah nggak bayar, kewajiban saya kan lebih banyak. Toko buka jam 8, saya jam 6 pagi sudah bangun. Bantu-bantu, nyapu, bersih-bersih, termasuk juga bersihin kamar bos. Jam 6 sampai jam 8. Jam 8 kita buka toko, teman-teman baru datang. Begitu juga sebaliknya. Toko tutup jam 5, teman-teman pulang, kita lanjut lagi. Tutup toko, lagi bersih-bersih. Nah, di atas jam 7 malam, tugas saya sudah selesai. Saya kan pingin keluar. Saya pinginlah jalan-jalan. Zaman itu jujur, saya nggak berani minta izin keluar sama bos. Takut. Karena saya merasa sudah nyaman kerja di situ. Makanya kalau saya mau minta izin itu takut. Udah akhirnya saya boleh dibilang cowok pingitan. Iya. Perawan dinding bilang iya, jujur. Saya tidak pernah keluar. Dan boleh dikatakan tidak pernah libur. Nyepi tidak pulang. Galungan tidak pulang. Ngapain juga pulang? Umah sih lah. Keluarga lacur. Nggak pingin pulang. Karena saya merasa udah nyaman punya bos yang sangat baik. Dan beliau adalah sekaligus guru spiritual saya. Kita ikut meditasi selama 3 tahun. Ya, makanya kita sering jadi sponsor di sekolah-sekolah waktu itu meditasi di ICP 1. Kita sponsor, bukan kita, bosnya Jip sponsor. Jip jadi anak buahnya. Nah, karena saya tinggal di situ, izin juga kalau mau keluar berpikir takut. Di atas jam 7 saya nggak ada kegiatan. Yang tadinya saya hanya tamatan S2, SD, SMP. Di atas jam 7 malam saya tidak ada kegiatan. Saya mencoba menggunakan waktu kosong untuk belajar menjahit sablon dan motong. 6 bulan kemudian, yang tadinya saya hanya pegawai serabutan, yang adalah orang kampung, dalam waktu 6 bulan saya bisa menjahit sablon dan motong. 6 bulan kemudian, bos saya Pak Siddhartha manggil saya. Suatu saat kamu akan jadi orang hebat. Tepuk tangan Pak Siddhartha. Pak Siddhartha selalu bilang, suatu saat kamu akan jadi orang hebat.
Tapi ingat pesan saya. Ingat karma. Apapun yang kamu lakukan suatu ketika kalau sukses, karma pasti akan datang. Sebaiknya banyak berbagi. Berapa kamu dapat rezeki, sisihkan sekian persen untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, setelah kamu memberikan, setelah itu kamu lupakan. Jangan pernah berharap balas budi. Yang ketiga, selalu mengalah. Apapun kata orang, selalu kita mengalah dan selalu berpikir optimis. Gitu. Akhirnya saya diajarkan sebanyak oleh Pak Siddhartha. Di situ saya selalu mengikuti kata-kata beliau. Dan konveksi terbesar satu-satunya di Bali adalah Siddhartha. Seluruh kampus-kampus di Bali, saya tahu tempatnya. Dan seluruh sekolah-sekolah yang ada di Bali, saya tahu tempatnya. Karena saya bagian pengiriman barang-barang, pakaian olahraga, dan kampus termasuk SAS Alma Mater di seluruh Bali. Nah, karena selama saya kerja di situ, saya merasa mampu, punya kelebihan. Dan perusahaan itu menjadi besar. Yang tadinya punya tukang jahit 10, yang tadinya ada mesin-mesin rusak selalu mencari teknisi. Saya karena waktu di sana banyak kosong, yang tadinya mesin-mesin yang rusak kan nyari teknisi. Di situ saya mencoba. Ada mesin rusak satu, ada mesin bagus satu. Mesin rusak sama yang mesin bagus saya taruh di bersebelahan kiri dan kanan. Misalnya mesin jahit ini bagus, ini rusak. Kenapa sih ini rusak? Apanya sih permasalahannya? Saya cari contohnya di sini yang bagus. Oh, ternyata jarak ukuran jarumnya ke sekoci itu terlalu renggang. Itu saya pelajari. Caranya apa? Saya pakai spidol kasih tanda jaraknya. Ukuran turunnya jarum sama sekoci. Akhirnya apa yang terjadi? Mesin-mesin yang tadinya selalu pakai cari teknisi, semua itu tidak perlu cari teknisi. Diperbaiki oleh yang tamatan S2, SD di sini. Boen alih aja bosan. Karena segalungan sing mulai, nyepi sing mulai, abang ngeba amplop, neh aman hari raya. Pak yang sing mulai, pang pupes deh Pak. Nggak pernah saya mau terima hadiah, demi Tuhan. Gaji saya paling kecil, saya selalu dikasih hadiah. Setiap ada selalu saya tolak. Saya nggak penting hadiah. Yang penting adalah suatu saat kalau saya buka usaha dibantu modal. Jadi banget hadiah 15 ribu. Nggak usah apa-apa. Padahal nanti ada gede deh. Cerdik. Ya, cerdik, kreatif, jujur, spiritual, berbagi. Ini dasar sakti. Nah, nyanyi Bang Muda. Nah, karena saya yakin dan Pak Siddhartha juga yakin perusahaan ini menjadi besar berkat saya. Artinya di situ setiap ajaran baru, setiap liburan ajaran baru sekolah, sebentar lagi pesta kesediaan Bali. Itu kan liburan anak sekolah. Itu biasanya namanya konveksi banjir pakaian seragam. Banjir jas alma mater kampus. Di situ kewalahan. Karena perusahaan semakin besar. Tukang jahitnya cuma 10 orang. Perusahaan semakin besar. Pak, kalau pekerjaan ini konveksi, pekerjaan jahitan ini kalau dikerjakan di dalam dengan tukang jahit 10 orang, saya yakin tidak akan bisa terselesaikan. Kalau Bapak izinkan, saya akan cari pengepul keluar, cari tukang jahit. Bagaimana? Boleh nggak Pak? Boleh. Begitu saya diizinkan bawa jahitan keluar, ketemulah dengan teman sekelas saya di SMP yang sekarang jadi istri saya. Ambil juga Albion. Begitu saya ketemu, ternyata kerja di konveksi. Saya tanya, namanya Tok Mas, pacaran ya. Tok Mas, ngapain di sini? Ya kerja apa? Jadi tukang jahit. Udah berapa lama? Udah setahun. Loh kamu Anom, panggilannya Anom. Kamu Anom kerja apa? Saya kerja di konveksi. Bagian apa? Nggak jelas. Tukang luar iya, tukang potong iya, tukang jahit iya, tukang sablon iya. Terus kamu bisa aja apa tukang jahit? Oh masih kelebihan masih ada di saya lagi 3. Saya tukang jahit, tukang sablon, tukang potong, tukang bagian luar. Nah karena saya sering bawa kerjaan ke tempat konveksi pacar saya, nah di situ saya bilang sama Pak Siddhartha, Pak, saya nikah muda ya Pak. Saya minta nikah muda. Gila, kamu masih kecil udah mau nikah.
Saya umur 19 Pak, istri saya calon istri saya umur 17. Iya itu namanya masih kecil. Tapi saya yakin, begitu saya nikah, perusahaan Bapak akan jauh lebih besar. Enggak mungkin, bullshit itu akan bisa lebih besar. Saya yakin akan lebih besar. Enggak boleh, tidak dikasih izin. Disitulah saya pinjam sama teman 100.000 untuk nikah. Semua nggak ada yang izin, tapi tetap nikah. Apa yang terjadi? Setelah saya nikah, kalau nikah kan 2 hari tidak boleh keluar rumah. Ya. 3 hari gitu. 3 hari nggak boleh keluar rumah. Saya tetap kerja di Sidata setiap hari. Meskipun tidak diizinkan keluar rumah. Karena saya punya tanggung jawab bagaimana saya membersihkan perusahaan bos saya. Tapi apa yang terjadi? Perjalanan dari Gianyar ke Denpasar, nyilih Vespa, ping 4 bedah. Iya, tapi saya udah minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ini keadaan ekonomi Tuhan. Saya ngerti 3 hari nggak boleh keluar Tuhan. Saya ingin membersihkan perusahaan bos saya. 4 kali. Iya, demi Tuhan. Nah akhirnya begitu saya selesai nikah, saya menghadaplah sama bos saya, Pak, boleh nggak saya minta izin? Kan saya udah nikah, Bapak punya gudang nggak terpakai. Gudang Bapak saya tempati. Saya tinggal di gudang Bapak, dan Bapak kalau tidak keberatan, bantulah saya mesin jahit, mesin obras, mesin operdek. Dan di situ saya dan istri saya akan ngajak tukang jahit untuk membantu perusahaan Bapak. Akhirnya dibantulah mesin jahit. Dibantu mesin jahit, istri saya ngajak tukang 3. Tapi saya tetap kerja di Sidata. Pagi jam 8 saya kerja, jam 5 saya pulang bawa kerjaan buat istri. Kan saya ada kijep bisnis ini. Bosnya makin gede ya terus. Nah kan ini, saya udah nikah kan tinggal di gudang. Pagi saya kerja, pulangnya bawa kerjaan buat istri dan tukang jahit. Kan kalau kerjaan nih, malamnya pulang kerja saya bantu istri jahit ya. Pagi kerjaan selesai bawalah ke perusahaan. Selesai tiap hari. Perusahaan Sidata semakin besar, saya juga punya semakin banyak punya ilmu. Akhirnya disitulah dalam waktu hanya sebentar saya ingin mandiri. Gitu. Pertama kali yang saya buka adalah cok konveksi di depan Art Center. Gitu. Itu kontrak setahun 900.000 dan itu dikasih nyicil 12 bulan oleh tuan rumah namanya Pak Maderike. Dan kemarin dia minta tolong ponakannya kerja. Oke, boleh. Karena beliau adalah tuan rumah kami. Nah, di situ saya buka usaha pertama di tahun 94. Akhirnya konveksi berkembang, cok konveksi berkembang, dan tahun 2001 konveksi kami semakin berkembang, dan tahun 2006 2 konveksi terbesar di Bali. Yang pertama adalah cok konveksi, yang kedua Sidata. Kalah perusahaan bos dia ada uang. Boleh tepuk tangan? Nih Maraya. Sakti. Men kalah bosnya sih penting rekan. Oh, masih ada cerita lagi nih? Oh iya ya. Nah, 2006 2 konveksi terbesar di Bali. 1 cok konveksi, kedua Sidata. Akhir 2006 saya sama istri ingin ekspansi. Bu, yuk buka usaha baru yuk Bu. Kira-kira apa ya? Ayo gitu istri saya. Kelilinglah kita ke pasar seni yang ada di Bali termasuk Bandung dan Jogja. Dimanapun pasar oleh-oleh, penjualan paling tinggi adalah baju kaos. I love Bali. Kalau segala kegiatan kegiatan acara apapun tanpa pakai uniform baju kaos nggak happy. Makanya itu happy Bali happy. Makanya, nah karena di oleh-oleh penjualan paling tinggi baju kaos, di situ saya percaya diri. Kenapa nggak saya buat oleh-oleh? Saya kan produksi sendiri. Kalaupun kewalahan, di belakang layar ada bos saya. Oh. Iya. Akhirnya tanggal 16 bulan 5 dibuka, tanggal 16 bulan 5 2007 dibuka Krishna pertama di daerah Art Center. Jaraknya kurang lebih 500 meter dari Art Center. Yang rajan-rajan. Yes. Setelah sebelum Supratman. Ya, ya. Tanggal 16 bulan 5 2007 dibuka. Ya, ya. Bulan pertama itu sepi pengunjung. Akhirnya saya minta kepada teman dan keluarga dan tetangga yang dekat di sana yang kerja di kantoran yang punya mobil, saya pinjam. Nanti tidak Bapak dan Ibu. Teman-teman yang tetanggaan sama saya kerja di kantoran,
Saya pinjam mobilnya, kurang lebih ada 5 mobil. Saya pinjam, saya antar saya kerjanya dia kerja, saya antar jemput. Pagi saya anterin ke kantor, sorenya saya jemput. Mobilnya saya pinjam, saya taruh di parkiran depan Krishna. Cerdik. Nah, itu. Ini Artinya mobil parkir di itu liu tamu kemo gitu masih pada sing ada. nah tanah oleh-oleh itu cuma 2 hari. Nah orang mobil 5 itu udah rame. Orang lihat, gila Krishna baru buka, udah rame banget. Demi Tuhan gak ada orang belanja di dalam. Gak ada orang. Ternyata kena prank semua. Nah, bulan 7 kan identik liburan panjang. Pesta kesenian Bali minggu ini akan dibuka, kan gitu ya. Setiap bulan, kenapa kita buka bulan 6? Karena kita nunggu bulan 7 pesta kesenian Bali. Oh. Begitu pesta kesenian Bali, suwun milih mobil ya timpa-timpa. Oh. Karena orang ke pesta seni art center itu nyari parkir kan setengah mati Susah kan. sekali ya. Rumah-rumah penduduk penuh, termasuk kita jadi tukang parkir. Parkir sini. Ya, sampai trotoar isi aja. Padahal nggak ada orang belanja di dalam. Orang ke art center Artinya ikut jadi tukang parkir ngarang-ngarahan gitu. dari dulu sampai sekarang masih. Iya. Iya, kalau jaga parkiran, ngepel, demi Tuhan saya sampai sekarang masih nyuci baju sendiri. Istri saya juga begitu. Iya, itu kebiasaan tidak boleh dihilangkan karena kalau misalnya dari sekarang saya ngisi acara ya, ntar malam saya pulang sampai rumah saya pasti nyuci baju, nyuci celana, sandal pasti saya akan lap, makanya sandal saya nggak mungkin ada lecet, nggak mungkin ada kotor, karena itu passion saya setiap hari. Kalau nggak itu saya nggak nyaman, nggak bisa tidur. Lupa ada apa tadi ya? Jadi tukang parkir. Tukang parkir. Nah, pesta kesenian Bali 1 bulan itu kan penuh tuh. Itu parkiran setiap hari penuh. Ada mau belanja. Akhirnya apa yang terjadi? Krishna di situ yang target dan dari pertama kali pinjam uang di Bank BRI. Dari situlah kita target penjualan 1 bulan 300 juta. Ternyata tahu nggak? Omsetnya 1 M sebulan. Wow. Dan belum ada karyawan. Anak-anak saya yang masih SD itu semua bantuin. Termasuk mertua saya. Mertua dari buruh ya nih. Waktu itu pingsan mertua. Mertua yang laki nyetrika, mertua yang perempuan bantu nyortir, gunting-gunting gitu. Tapi kalau melihat mertua nyetrika kadang-kadang malu kita. Bapak, aduh nggak bisa lah Pak. Nah akhirnya lupa dah. Apa ya? Ya itu deh. Bulan 7 pesta kesenian Bali mulai ramai dan omset kita 1 M. Demi Tuhan Bapak dan Ibu, saya ngitung uang jam 12 sampai jam 3 subuh. Emeh. Di tempat tidur. Karena saya nggak pernah berpikir uang puluhan juta. Saya nggak pernah berpikir punya uang ratusan juta. Ini 1 M rasanya Bapak dan Ibu kalau ada tak lewat saya tak kasih 50.000 masing-masing. Akhirnya berhasil 2007 berhasil. Nah setelah 2007 saya ingin ekspansi lagi. Jalan 6 bulan saya ingin buka cabang lagi. Saya bilanglah sama istri saya, Ibu, kita mau buka cabang lagi Krishna yang kedua. Oh nggak boleh, nggak setuju. Kenapa nggak setuju Bu? Ini juga baru 6 bulan, udah macam-macam aja mau buka Krishna tuh. Ih pasti jalan Bu, nggak setuju. Alasannya apa? Karena uang sudah masuk ke istri. Istri itu kalau aja buat usaha, kalau udah masuk ke kantongnya uang dingin, aja keluarnya itu setengah mati susahnya. Saya aja buka cabang yang kedua, istri saya tetap nggak mau. Jalan satu-satunya, berbohong demi kebaikan. Wen cerdik nih. Pak, cari bos saya, cari Pak Sidata. Pak Sidata, saya mau buka Krishna 2, istri saya nggak setuju. Oh kenapa nggak setuju? Karena baru 6 bulan Pak, udah buka. Ya benar kata istri. Salah kata istri Pak. Pak, kalau Pak bantu saya janji Pak, saya akan ingat sampai kapanpun saya akan ingat Bapak. Maksudnya gimana? Saya mau buka Krishna 2 tetap, saya mau buka Krishna 2, tapi saya pinjam nama Bapak. Gimana Pak? Oh boleh. Tapi bukan hanya itu aja Pak, boleh nggak pinjam 300 juta? Wah gitu. Yakin jalan Pak? Karena Krishna 1 jalan, masa Krishna 2 nggak jalan Pak? 300 juta Pak. Akhirnya dikasih 300 juta dan dikasih pinjam nama beliau.
Saya kalau sama Pak Siddhartha nggak ada tanda tangan, nggak ada apa, nggak ada akuntansi. Akhirnya dikasihlah pinjam 300 juta dan dikasih pinjam nama Pak Siddhartha. Saya cari istri saya, Ibu, izin, Krishna 2 kita akan tetap bangun, tetapi yang punya bukan kita, yang punya Pak Siddhartha. Nama Krishna dipinjam, mau nggak Bu? Ah, kalau itu boleh. Akhirnya bangun. Akhirnya bukalah. Tanggal 16 bulan 5, 2008 dibuka Krishna yang kedua. Bulan pertama tidak begitu ramai. Bulan ketiga sangat ramai luar biasa karena bersebelahan dengan Airlangga. Orang dulu ya, kalau ke Airlangga kan nggak macet. Begitu ada Krishna di 2008, jalan itu menjadi macet, yang bus tidak boleh masuk. Dan Krishna 2 itu sangat ramai. Dan omsetnya sebulan mendekati di angka 3 miliar. Kalau 3 miliar itu berapa jam hitung itu? Udah mulai pakai karyawan. Oh, udah. Udah mulai pakai karyawan. Nah, di situ jalan 2 bulan kemudian omsetnya bagus. Saya cari istri saya. Hai istriku. Lihat caranya jadi. Yang punya Krishna 2 ini adalah ibu. Senyumnya lebar. Coba kalau rugi. Wow. Karena udah hasilnya bagus. Wow. Nah, setelah itu jalan 2007 Krishna pertama, 2008 Krishna kedua. Karena Krishna 1 dan 2 bukan daerah pariwisata, itu kan Denpasar. Bukan daerah pariwisata aja ramai, apalagi di daerah pariwisata. Akhirnya tanggal 16 bulan 5 2009 dibuka Krishna 2 dengan luas 1,4 hektar tanpa seizin istri dan bos. Karena semakin banyak minta pendapat, semakin kacau pikiran saya. Terus main ya. Karena minta izin kedua dari disetujui sama istri, begitu buka Krishna selanjutnya, apapun yang saya buka sampai saat ini tidak pernah minta pendapat siapapun. Sama istri nggak minta pendapat, sama anak nggak minta pendapat, apalagi minta sama ibu-ibu ini nggak mungkin. Yang penting niat kita tulus. Kedua, insting kita harus kuat. Kalau insting udah kuat, udah gaspol, tidak ada kesempatan 2 kali. Gitu. Makanya kalau boleh tepuk tangan. Kalau bapak dan ibu atau anak-anak ibu mau membuat usaha, sekali lagi ibu jangan pernah menghalangi. Kasih dia kesempatan. Kalaupun itu gagal, itu semua itu proses. Orang berhasil itu pasti ada proses kegagalan. Ya kalau gagal sampai 3 kali, memang anak bapak udah blow on. Gitu. Kalau Ji membuat sesuatu, gagal pertama plan A, gagal ada plan B gagal ada plan C gagal ada plan D. Itulah bedanya saya dengan orang lain. Kalau orang lain begitu pertama gagal langsung tutup. Kalau Krishna gagal pertama ada plan B, gagal yang kedua ada plan C, gagal ketiga ada plan D, gagal plan D oper kontrak. Nggak ada, seluruh Krishna, seluruh perusahaannya Ji, seluruhnya 99% jalan dan tidak ada yang dioper kontrak. Tiang man lewat ke Jogja, asalnya ada ditutup no? Gimana sejarahnya kok bisa ekspansi ke luar Bali itu? Ya, pasti bapak dan ibu bingung ya. Orang Lomwani tamatan SD SMP. 2007 Krishna pertama, 2008 Krishna kedua, 2009 Krishna ketiga, 2010 Krishna keempat. Sampai sekarang total outlet kami 41 outlet. Wow. Kalau Krishna sendiri ada 10. Krishna oleh-oleh ada 10. Dan dipastikan close, tidak buka cabang lagi. Yang lainnya itu adalah ada Krishna Adventure, ada Krishna Beat Street, ada Krishna Eco Village, ada Berlin Gastro, ada apa lagi ya? Ini dah kelemahan orang kaya tuh lupa-lupa. Ada Next Luxury Showroom, Luxury. ada Planet Jeep di Jakarta, terus IKN belum jadi karena birokrasinya agak susah. Padahal udah dikasih sama Pak Jokowi.
Nah, itu perlu proses. Nah, ada pertanyaan. Saya lihat di Jogja itu ada Krishna. Memang waktu G20 saya ketemu Bapak Presiden waktu itu, Bapak Presiden berharap Krishna itu bisa membuka di 10 destinasi pariwisata yang ada di Indonesia. Akhirnya yang pertama kita coba adalah Jogja. Dan lokasi Krishna di Jogja the best, ring satunya. Luar biasa. Luar biasa dan menempati 2 lantai. Kalau Bapak dan Ibu kalau ke Jogja parkir di Krishna, bilang aja keluarga besar Haji Krishna. VIP parkir Bapak dan Ibu. Begitu Ibu belanja di Krishna, Jogjangin foto Haji Krishna. Ini acara tiang waktu di Bali nih, tiang smartphone-nya Belman diskon 15%. Asal di Jogja. Nah, kita di Jogja baru buka 1 tahun. Ternyata setiap provinsi cara berbisnisnya tidak sama. Sekali lagi ya Bapak dan Ibu ya. Setiap provinsi cara berbisnis dan promosi itu tidak bisa disamakan dengan Bali. Kita bersyukur sebagai masyarakat Bali, sebagai orang Bali, bisnis yang paling bagus adalah Bali. Karena yang datang di sini kan internasional. Kalau Jogja itu lebih banyak domestik, lokal. Nah makanya berbisnis di Jogja ternyata di situ lebih bagus bermitra pakai reseller. Nah makanya kalau mau jual minyak pakai reseller. Bolehlah kalau ini mau masuk ke Krishna oleh-oleh boleh masuk. Ya, karena sire noyana masih nak tiang noyan mungkin. Nak nikau bertujuan yang Iya. Karena orang cerdik begitu diundang terus di meja itu ada produk, ada apakah sebentar? Udah belum ditanya saya udah bisa jawab. Karena sama-sama apalagi guru meditasi, guru yoga, ya anak murid yang meditasi pasti punya insting yang ada sesuatu. Ya produk nanti saya lihat dulu. Yen dia ngajin nak kedek itu tuh. Iya, Wisnu. Ya, nanti oleh pertanyaan. Nanti dia ngajin nak kedek nih ke Wisnu niki asalnya ketela ungu. Ini Prof Jawi yang meneliti niki bagus untuk tekanan darah tinggi, diabetes. Niki tablet ya? Nggih. Kalau tablet mungkin kapsul, ada kapsul. ya. Kalau yang minyaknya mana? Minyaknya niki. Ini Niki untuk mah niki madu niki. Ini madu. Madu. Yang minyak yang mana? Yang niki. Yang minyak urut. Yang niki yang Terus? anunya kelasnya Aji kan ada juga minyak kan. Ya mungkin kalau untuk di Krishna minyak urut masih bisa. Ya. Kalau yang tablet Nggak bisa. belum, karena di situ kan nanti ini Niki minyak angin niki luar biasa niki. minyak angin nanti. Nah mungkin nanti Niki tunggu dulu, nanti ini bisa masuk. Yang masuk 3. Nah kita lihat dulu nanti, kita belum tahu yang mana bisa masuk, tapi yang bisa dipastikan nanti kita lagi sekarang berkolaborasi dengan minyak Caplan. Oke. Kita akan membuat produk maklon sama beliau, karena beliau yang meminta kami, Haji Krishna, kami ingin buatkan produk Haji yang terbaru, minyak klon, minyak apalah kan itu. Nah nanti kita gabungkan sama minyak yang dari sini, termasuk minyak Haji, biar kita bisa jadikan bisa jual ke Jogja, termasuk juga Bali. Sing perlu ben anu Bu Yan, beragane anu kan. Aman, mungkin manajer tem. Oke, Bapak dan Ibu tidak usah promosi, nanti yang mana bisa masuk di Krishna, ya syukuri, yang belum, ya tunggu dulu. Mungkin kalau minyak apa ini? Minyak Ini kayak minyak angin, tunggu Untuk nanti, mabuk. tunggu biar sekalian nanti nunggu dari pabrik ini minyak Caplang, karena biar bisa dia misalnya yang buat 4 varian, nanti ini bisa masuk 1. Produk yang minyak telur masuk 1 gitu. Kan ada pilihan, janji beli nak Ya. masih tetap menuntung, nih beli masih Krishna menuntung, untuk beli masih menuntung, gitu. Ya. Ada nih sama-sama untung lah. Lanjut. Tapi oleh, Niki dibayar ya? Hah? Niki dibayar apa gratis? Bayar. Enggak, maksudnya isi seminar dibayar apa? Bayar. Bukan bayar, honor. Honor dosen. Saya honor nak sugih ya. Honor nak sugih miliaran nih, honor dosen, standar dosen lah. Ye, bagikan aja kesempatan. Enggak bercanda. Ini minyak urut, Ya, balur. bisa dibuka? Bisa. Nggak sambil nanya nanti. Bantu. Enggak sambil nanya, nanti pertanyaannya. Saya sambil 3 pertanyaan. Ini 1 jam lah kan ngorton nih. Yuk, silakan.
Belakang Pak Gong. Belakang itu. Ini udah dijual di mana nih? Udah jualan belum? Kita di Yoga Tertawa aja, baru di Yoga Tertawa aja. Buyan sini. Buyan sini. Tes 1 2 3. Jelaskan. Ya, bahan-bahannya. Kan ini pertama, ini sudah plusnya. Ya, tahu dong. Ya, kita punya produksi. Mungkin packagingnya kurang, bahannya kurang terlalu ini kurang apa ya, kurang Udah. Ya, terima bahannya kasih kurang, atas kurang tebal apa waktunya. kurangnya? Om Swastiastu. Perkenalkan nama Tiang Egi Pak Haji. Nanti kasih Alamat ini dan pesannya dukun. di mana, ini pesannya di mana biar nggak terlalu mahal. Oke. Nanti kasih. Iya nanti coba lihat. Dari apa yang Haji jelaskan tadi, Tiang sudah bisa memahami bahwa Haji adalah sebagai seorang perintis bisnis sukses yang bisa mendirikan toko oleh khas Bali terbesar di Bali. Betul, Ji? Ah. Ini sangat luar biasa bagi Tiang, maka itulah yang tertarik mengajukan beberapa pertanyaan kepada Haji. Izin, Ji, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Haji. Yang pertama, apa tantangan terbesar Haji saat memulai bisnis? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara Haji membranding produk-produk Haji yang Haji jual di toko Haji agar bisa diterima pasar secara positif? Apalagi Haji sudah bisa ekspansi bisnis Krishna oleh-oleh Nusantara sampai di daerah Jogja yang dia lihat kemarin. Terus, kalau boleh yang ketiga juga Haji, apa strategi yang Haji terapkan saat transisi dari era bisnis konvensional ke era bisnis digital, Ji? Ya itu aja sementara 3 pertanyaan, Ji. Mohon penjelasannya. Oke. Om Santi Om. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, kalau bicara bisnis, apa yang tantangan yang paling terbesar buat Haji? Memang kalau selalu ada pertanyaan itu dan sering sekali kalau kadang-kadang kan selalu bilang tantangan terbesar dari permodalan. Kalau menurut yang bukan permodalan tantangan yang terbesar. Tantangan yang terbesar adalah bagaimana menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat. Makanya yang paling penting itu disitulah saya belajar banyak sama Pak Siddhartha. Dari meditasi itu untuk diajarkan bagaimana ikhlas dan selalu ingat karma, selalu mengalah, jujur apa adanya. Ya boleh dikatakan Bapak sama dan Ibu, modal saya dari mana sih? Artinya kalau boleh modalnya itu adalah dari kepercayaan Pak Siddhartha. Setiap saya membuat usaha waktu itu, yang menjadi tanggung renteng atau penjaminnya adalah Pak Siddhartha. Misalnya contoh begini. Waktu saya punya konveksi, kalau saya ada order misalnya dari yoga, misalnya pesan baju, yoga ketawa pesan baju misalnya 1.000. Nah mungkin saya punya modal untuk beli bahan baku untuk 1.000. Kalau 1.000 itu kita udah membutuhkan 10 bal kain, 10 roll kain. Nah di situ saya cari ke toko kain si A. Begitu saya ngambil, kan saya nggak, dari DP yang diberikan oleh yoga ketawa itu yang saya bayarkan. Saya yakin DP itu pasti nggak cukup. Karena kalau begitu beli bahan baku harus cash. Disitulah Pak Siddhartha sebagai penjamin tanggung renteng. Dia ada pesan begini. Saya juga nggak tahu waktu itu. Kalau ada yang pesan kain ke sini, cok konveksi, baik udah ada uang untuk bayar DP atau tidak, kasih saja, saya jaminan. Nah, Pak Siddhartha lah orang tua angkat kami. Tanpa Pak Siddhartha saya nggak mungkin ada di yoga ketawa. Sekali lagi, tepuk tangan buat Pak Siddhartha dan Ibu Siddhartha. Makanya sampai saat ini, meskipun Pak Siddhartha tidak ikut saham di perusahaan kami secara pribadi, saya, istri dan anak-anak tulus memberikan saham buat Pak Siddhartha. Wow. Beliau Berapa persen? artinya saham itu tidak dibuat di atas kertas, saham itu dari hati. Ya. Setiap bulan ya kalau bisa, kalau mau beli CRP bisa cash lah setiap bulan.
Pertanyaan yang kedua, ya lupa Pak, dia nggak pernah pakai pulpen, nggak pernah pakai pensil. Pertanyaan yang kedua, apa Pak? Branding. Membranding ya? Ji, bagaimana cara Ji membranding atau membuat perusahaan Ji dipercaya? Ya, ya. Produk-produk Aji ya, Ya, agar ya. bisa diterima pasar secara positif. Ji. Artinya laris manis lah gitu Ji ya. Ya, terima kasih. Krishna dari awal 2007 buka sampai sekarang, saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, tidak ada marketing. Coba cari ke seluruh outlet, siapakah marketing Krishna dan Cok Konveksi. Itu dipastikan tidak ada. Wow. Marketingnya siapa? Saya sendiri. Dengan cara apa? Selalu turun ke masyarakat, selalu berbagi. Doa dari masyarakat itulah yang membesarkan perusahaan kami. Bapak bisa lihat, zaman sebelum pandemi, saya tidak pernah main TikTok atau media sosial. Karena pandemi saya dipaksa oleh tim, Aji, kenapa nggak buat TikTok atau YouTube? Karena sekarang zamannya zaman digital, zaman media sosial. Saya nggak mau diekspos. Saya ingin mengalir saja. Tetapi karena keadaan pas pandemi, akhirnya saya mau buat TikTok dan YouTube. Makanya Bapak dan Ibu bisa lihat YouTube kami, pasti lebih banyak acara yang sifatnya ke masyarakat, dan sekarang ini lebih banyak mengumpulkan orang-orang hebat yang anak-anak muda yang punya bisnis di Bali, kita ajak gabung. Karena siapa lagi yang mengumpulkan orang-orang hebat di Bali, saya harus memberanikan diri mengajak gabung. Nah itulah artinya yang jelas Krishna itu tidak ada marketing. Saya caranya adalah dengan selalu dari penghasilan, dari keuntungan saya sisihkan untuk selalu mengadakan kegiatan sosial. Dari situlah mulut geram masyarakat yang mempromosikan Krishna. Anggap misalnya 1 bulan saya menghabiskan dana 500 sampai 1 M untuk kegiatan sosial, itu sangat bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan. Kalau kita promosi lewat iklan, di TV itu hitungan durasi menit ratusan juta. Ya. Yang menikmati kan bukan orang-orang kita. Ya, betul. Yang menikmati orang luar. Apa salahnya? Dana kita yang ada dari keuntungan kita susukan, contoh bedah rumah, orang yang nggak punya biaya sekolah atau apa, tetapi kita berikan, setelah itu kita lupakan. Akhirnya dari situlah, dari kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, akhirnya banyak teman-teman artis kalau ke Bali ingin datang ke saya, ingin ngajak collab buat konten. Yang kedua, sekarang ini hampir seluruh pejabat se-Indonesia pada berkunjung ke tempat kami karena kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Termasuk di saat pandemi itu satu-satunya yang memikirkan karyawan dan tetap kita ngasih sembako setiap bulan dan kita menyisihkan dana sembako untuk 8 kabupaten adalah Krishna, dan sampai kita menjual kurang lebih 16 mobil mewah, termasuk transport kita tutup demi kebutuhan karyawan dan membantu masyarakat se-Bali di masa pandemi. Nah, yang pasti Krishna itu dari dulu tidak ada marketing. Tetapi karena pandemi, itulah memaksakan orang-orang mulai main ke digital dan media sosial. Dan di saat pandemi namanya skincare, itu omsetnya gila sampai 100%. Dan apapun yang dijual zaman pandemi yang tentang kesehatan, itu pasti kencangnya luar biasa. Andaikan minyak balur ini di launching waktu pandemi, mungkin omsetnya udah besar sekali. Karena apa ada, yang penting orang ini anti pandemi. Nah dari situlah akhirnya pas di pandemi itu kita menyisihkan dana untuk karyawan, untuk membantu ini, dan kita pertama kali memberanikan diri pulang kampung menanam kacang. Menanam kacang. Nah ternyata setelah menanam kacang di kampung, ternyata kacang tanah itu bagus kalau di pinggir pantai karena tanahnya berpasir dan hasilnya bagus. 4 bulan panen, saya nyangkul biasa kok. Karena udah biasa petani, beli traktor. Dan beli traktor, beli apapun, istri saya setuju lagi. Waktu pandemi, saya bilang sama istri saya, Bu, saya mau pulang kampung. Ngapain? Saya akan bertani kembali ke zaman orang tua saya. Otomatis kamu butuh modal? Iya, Bu. Enggak boleh. Di situasi saat ini jangan macam-macam. Enggak boleh.
Ya untuk beli traktor aja Bu, beli traktor, beli cangkul, beli ini. Nggak bisa. Dan di situ saya setiap bulan dapat gaji Bu di perusahaan. Saya bisa menyisihkan beli mobil atau apa dari hasil gaji saya. Terpaksa di saat pandemi itu, mobil yang saya beli dari hasil gaji saya pakai modal untuk beli traktor, beli cangkul, beli apalah. Akhirnya untuk modal beli bibit kacang dan sebagainya. Akhirnya kita nanam kacang, setelah panen tidak ada yang beli. Kacang tanah 4 bulan panen Pak. Begitu panen tidak ada yang beli. Lagi istri gini, nekan. Karena saya ingin menunjukkan kepada istri dan anak-anak 50% hasil panen kacang saya kasih. Iya. 5% hasil panen saya kasih untuk masyarakat setempat. Yang 50% saya coba-coba. Saya coba-coba beli pengorengan, beli gini. Nah, inilah namanya kacang kapri. Setelah buat kacang kapri, buat iseng-iseng packaging namanya kacang aci. Jualan online. Padahal rasa kacang nu pahit. Pahit, kadang-kadang pake, kadang-kadang laku sih. Karena masa pandemi apa jual laku. Aji Krishna ini agak asin sedikit. Oke, nanti saya perbaiki. Pokoknya dengan PD aja. Nah, akhirnya dengan jualan online, ya dapatlah jualan 1 bulan 25 juta. Padahal kacang pahit, no pake. Setelah ada masukan-masukan dari teman-teman, kita kan kurasi lagi, perbaiki lagi. Setelah perbaiki tambah bagus, nah di situ saya buat tambahan lagi, buat namanya pai susu aji. Begitu buat pai susu aji, saya kan butuh tempat. Krishna Bypass, Krishna Tuban, itu kan tempatnya elit yang biasa presiden makan. Krishna yang di sana, yang tempat restoran bebek tepi sawah, itu kan di bawahnya tuh udah elit. Nah di situ saya ingin membuat pai susu aji. Saya bilang sama istri saya, lo lagi di mana? Ngapain lagi buat ini? Tempat udah bagus-bagus di Tambal Sulam, bikin kumuh aja. Nggak apa-apa Bu, apa sih salahnya kita coba 6 bulan. Kalau 6 bulan nggak jalan, kita rubah lagi. Kalau jalan, kita bangun pabrik. Nggak mungkin. Apa yang terjadi? Tetap saya langgar perintah istri, tetap warning istri saya tetap saya langgar. Saya buat apa susu. Ternyata apa yang terjadi? Kacang aji laku, minyak kutus-kutus, minyak aji laku, pai susu laku. Dan pai susu omsetnya sekarang 8 miliar per bulan. Wow. Dan mempunyai pabrik dengan luas hampir 1 hektar dan mempekerjakan 100 anak-anak dari disabilitas. Setelah itu, setelah pandemi, omset bagus. Sekarang istri saya hanya senyum-senyum. Apapun yang dibuat suaminya selalu bilang, lanjutkan. Karena apa yang dibuat suaminya selalu berhasil. Makanya Bapak dan Ibu, carilah suami kayak Aji Krishna. Ya, rajin, tidak pernah pulang, usaha semakin besar. Kalau yang lain suami-suaminya nggak pernah pulang, perusahaannya tambah bangkrut. Kalau yang punya Krishna, suami tidak pernah pulang-pulangnya perusahaan semakin besar. Itu harus tunjukkan sebagai suami-suami, biar istri-istri senang. Setuju nggak ibu-ibu? Mulai besok suami-suami pagi siang malam kerja, tunjukkan kepada istri. Satu pertanyaan lagi, satu saja ya. Siapa mau? Ada? Siapa? Ya, satu aja. Tapi tinggal Diki. Emang Diki? Di belakang mah dia. Oh, Rumah lekat di di depan. Asli Diki. Ya asli. Om Awika Namastu. Sudah berapa tahun yoga? 2000. Pren Haji 25 tahun lah. Si Haji sana wangi dia. Niki tiang rakyat. Tiang pengalaman hidup yang sama sareng Haji Krishna. Dumur tiang juga menderita, Haji juga menderita. Mungkin zaman milenial Haji kaya tiang di pertengahan kaya. Menuju akan kaya. Nama tiang Ketut Sukra neka hari Jumat di Amburan.
Tiang Luna sering aji bahwa aji tiang dengar sampun napi wastane pengusaha sukses. Ini udah ada izinnya. Yang Apa? Ada? mau Udah lengkap, jadi udah pengusaha lengkap. sukses. Lengkap. Semua Yang lengkap. punya usaha kecil-kecilan hanya Paras yang ngadol bikin. wedang, Paras yang ngadol bikin. wedang, gitu. Niki bagaimana tips sebagai pengusaha nika biar tiang bisa pakai tuntunan sebagai pengancam supaya tiang bisa meminik perusahaan tiang niki menuju ke pertengahan aji ampun pul aji gitu. Teknik yang minta tips apa yang bisa tiang lakukan, apa kerikil-kerikil yang ngaji lewati, niko tiang minta tips nanti niko. Mangda wenkan bekal tiang pulang. Nih, niki napi wastane, tiang bergerak juga di bidang usaha, tapi usahanya masih ada jalan, niko sedang jalan, tiang menuju ke sukses, niko. Tips dan apa yang tidak bisa tiang lakukan, apa yang akan dilakukan supaya menjadi orang sukses. Ada Tapi usaha Bapak? Kopi luwak. Ya, Oh, usahanya tapi tiang jual kopi luwak, Ji. Iya. Kopi luwak, kopi ginseng dan semua banyak seluruh kopi ini kan. Ada 13 kopi tiang jual. Nih, mungkin tiang konsepnya masih jauh menuju sukses. Nih, aneka. Tiang minta tips dari Haji biar tiang bisa untuk memberikan ke pegawai-pegawai tiang nika tips-tips yang untuk menuju kiat-kiat sukses. Nika mantan. Nggih, matur suwun semua. Kita sino atuh parwasati. Om santi santi santi. Om. Oke, terima kasih. Kalau menurut yang ya, kalau bisnis ini yang paling utama itu adalah lokasi. Sehebat apapun branding Bapak dan Ibu, kalau salah lokasi berat untuk jalan. Iya, percaya. Jangan terlalu percaya diri punya branding yang hebat. Tapi kalau salah pilih lokasi, itu juga bahaya. Makanya kalau berbisnis, yang paling utama adalah lokasi nomor 1, kedua baru brand. Iya, percaya itu. Contoh, misalnya punya usaha kayak yang buka, ya jujur aja lah, buka bebek tepi sawah misalnya buka di daerah Buleleng, ya kan memang pasarnya di situ agak berat. Iya. Dan harganya juga mahal, berat untuk jalan. Kecuali memang gambling, berani ngambil risiko. Nah makanya yang paling penting itu, usaha Bapak itu yang pertama adalah lokasi dulu, baru branding. Yang kedua, apa yang saya lakukan, apa yang Bapak lakukan itu adalah bagaimana kerjasama dengan pelaku pariwisata. Artinya komitmen. Komitmen, karena kalau tidak komitmen, Bapak Bapak udah tahu pasti namanya bisnis di Bali itu kan identik dengan daerah deka. Daerah deka itu apa? Daerah komisi. Ya kan namanya aja Bali deka kan, makanya daerah komisi. Yang singwan komisi juga berperagat sing teke. Kalaupun ngasih, harus juga sistemnya yang bagus. Dan Bapak sebagai owner harus garda terdepan, harus welcome dan bisa merangkul karyawan. Makanya kunci kesuksesan bisnis itu jangan jaga jarak dengan karyawan, jangan jaim dengan karyawan, harus terbuka dan bisa merangkul. Makanya kelebihan Krishna sama sekali tidak ada jarak dengan karyawan. Dan yang paling penting sosial. Makanya Krishna bisa seperti sekarang ini karena saya sama karyawan tuh jadi satu, Bapak dan Ibu. Makan jadi satu. Coba kalau yang lain, bos-bos yang lain, Pak, supirnya makan di belakang, kita makannya di sini. Di J itu nggak ada ya perbedaan, semua tuh sama. Dan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, di rumah saya ada 4 pembantu. Pembantu makan dari masakan istri saya. Wow. Makanya istri saya bangun jam 6, nyetrika sampai jam 8. Ini apa yang saya sampaikan benar-benar wujud nyata kehidupan saya sehari-hari di keluarga, di rumah. Jam 6 istri saya bangun, nyetrika, bajunya aja sendiri. Jam 8 masak sampai jam 11. Jam 11 persiapan ke keliling outlet. Sebelum ke outlet,
makan bersama dan pembantu makan dari masakan istri saya. Ijo de gumi loh. Karena di rumah saya itu adalah pembantu gaji terbesar dibandingkan di karyawan SPG. Karena pembantu itu adalah raja. Coba macam-macam aja pembantu kecuali makanannya nan. Iya, makanya di rumah saya itulah pembantu adalah raja. Makanya dan anak-anak saya sehari-hari tidak boleh nyuruh-nyuruh pembantu. Kadang-kadang anak-anak itu kan, tante ambilin remote. Kalau saya tahu saya marahin. Biasakan jangan seperti itu. Itulah kebiasaan kami di rumah. Makanya tugas pembantu saya di rumah hanya bersih-bersih, bantu nyetrika, yang nyuci sudah tuan rumahnya. Saya nyuci sendiri, pembantu hanya nyetrika. Tetapi kalau, nah boleh tepuk tangan. Dan pembantu saya tidak boleh ada yang tinggal di rumah. Pembantu kerja pagi, jam 5, jam 6, jam 5 itu sudah pulang. Tujuannya apa? Anak-anak saya di atas jam 5 biar bisa mandiri. Pasing ngai mi pembantu dengan mi, mani lacur tas panai, mi sing bisa ngai gitu. Itu tujuan saya. Nah, makanya sekali lagi, bisnis itu adalah bagian dari keberhasilan atau tidaknya bagian dari keseharian kita di rumah. Kalau di rumah kita rajin, begitu ke perusahaan pasti akan jauh lebih rajin. Dan kebiasaan di rumah bawa ke perusahaan saya yakin akan lebih baik. Makanya jangan pernah jaga jarak dengan siapapun. Dan yang paling penting adalah kita harus ramah. Dan jangan pernah slow respon. Makanya kalau bapak dan ibu, kalau misalnya kadang-kadang bapak dan ibu nge-WA teman, sekarang WA ben mani baru jawab. Atau ben 1 jam baru dijawab. Bapak dan ibu kalau nge-WA saya, sekarang WA, asal saya nggak lagi ngisi seminar, langsung saya jawab, hitungan menit. Itulah saya. Karena itulah ukuran orang akan percaya dengan bisnis kita. Makanya sekali lagi, kalau berbisnis jangan pernah slow respon. Begitu ada WA langsung balas. Suka tidak suka tetap balas. Itu, terima kasih. Ya, kita sangat beruntung bisa mendengarkan kisah hidup beliau dan rahasia sukses yang sudah disampaikan kepada kita. Ya, kalau yang mengamati ini adalah beliau menjalankan bisnis yang didasarkan atas spiritual. Siapa saja yang menjalankan bisnis atas dasar spiritual, di mana keuntungannya dipergunakan untuk mereka yang membutuhkan, karena itulah perintah Tuhan, kalau kamu berhasil, bantulah orang-orang yang membutuhkan. Ya, yang sebagai guru yoga tertawa dan guru spiritual akan mengutuk Aji Krishna agar semua usahanya berjalan lancar dan semakin banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan dibantu. Terima kasih Aji, terima kasih semua. Kita akan akhiri dengan makan malam bersama. Ya, mungkin terakhir saya minta doa restunya kepada Bapak dan Ibu. Kalau orang pada umumnya membangun pasti nyari lokasi yang sangat bagus. Yang seperti tadi saya bilang. Bisnis yang paling utama adalah untuk memastikan keberhasilan atau tidak adalah lokasi. Tetapi tahun 2025 ini adalah saya berbisnis mencari resiko. Bagaimana yang daerah belum hidup biar bisa jadi berkembang. Itu yang saya cari sekarang. Iya. Iya kan? Kalau orang lain berbisnis pasti nyari lokasi yang bagus. Biar hitung-hitungannya tidak rugi. Tetapi tahun 2025, 2026 karena Krishna sudah dipastikan tidak akan buka cabang lagi, tidak akan buka lagi, dan dipastikan 2025, 2026, Krishna akan membangun daerah yang belum berkembang biar jadi berkembang. Mohon doa restunya, semoga apa yang saya bangun bisa membuka lapangan pekerjaan dan bisa menghidupkan ekonomi menjadi bagus. Seperti contoh, Krishna Gianyar Blangsinga. Itu orang dulu semua pesimis. Gila, lu membangun Krishna, teman-teman Jakarta. Otman Paris bilang, gila, lu membangun oleh-oleh di desa terpencil, segede gajah, siapa belanja? Memang, waktu buka 1 tahun pertama sangat sepi. Terakhir begitu datang Pak Otman Paris, saya ajak makan babi guling di gubuk-gubuk. Gila, lu bisa nyulap ini menjadi ramai. Tepuk tangan buat semuanya. Dan akhirnya sekarang saya berpikir, saya bagaimana Bali ke depannya seni dan budaya kita biar nggak hilang. Akhirnya sekarang ini saya punya ide
ingin membangun dan ingin membuat legacy untuk ke depan, untuk anak cucu saya ke depan. Saya sekarang itu di Krishna Gianyar itu lagi membangun dengan total luas 3 hektar, mempertahankan seni budaya Bali kita. Wow, wow. Tanggal 27 ini, tanggal 27 Juni ini sampai tanggal 1 Juli kita akan membuat festival seni budaya Krishna Sabha. Dan yang dipekerjakan, yang keseniannya adalah masyarakat setempat. Seluruh anak-anak muda di 6 banjar di Desa Sabo itu kita ajak buat kegiatan. Semua itu kita hasil-hasil keseniannya kita tampilkan di situ. Tujuannya saya ingin membuat bagaimana anak cucu kita ke depan biar tidak lupa dengan seni dan budaya. Contoh, saya aja tidak bisa ngelawan, apalagi Nyai Penjor. Ya. Nyai Penjor bisa beli bambu, beli alat-alat, ini tinggal masang aja itu kan gampang. Nah, saya tidak mau seperti itu. Nah, makanya nanti di acara Krishna itu akan selalu ditampilkan setiap hari bagaimana melajah Majijahitan. Wow. Terus bagaimana cara buat penjor. Terus di situ juga ada belajar nari. Itu semua gratis. Belajar nari gratis, belajar megong gratis, karena saya ingin melihat ke depannya kalau saya tidak ada, paling tidak anak cucu kita bisa melanjutkan. Itu yang di Gianyar. Itu yang di Gianyar. Yang terakhir, karena saya hampir di seluruh Indonesia ngisi seminar tentang UMKM, termasuk juga pasar seni yang dari Bali, saya sudah kunjungi. Artinya minta masukan, curhatannya. Saya juga terakhir saya datang ke pasar seni Gua, pasar seni Kute, pasar Badung, saya sudah beberapa kali datang ingin minta masukan, karena rata-rata yang namanya pasar sekarang sepi. Itu karena zaman. Karena zaman dan media sosial. Ya. Makanya harus berinovasi, tidak boleh monoton. Nah, saya akhir tahun ini saya akan membangun satu-satunya ada di seluruh Indonesia kampung UMKM dengan total luas 20 hektar. Wow. Luar biasa. Karena saya lihat belum ada yang membangun kampung UMKM. Kalau saya selama ini ngisi seminar di seluruh Indonesia, diundang oleh gubernur atau bupati, terus diundanglah para UMKM, itu lebih banyak seremonial aja. Actionnya tidak ada yang Iya, lain. betul. Lebih baik saya membangun langsung. Bagi bapak dan ibu kalau mau berkunjung, kalau mau ketemu saya ingin ngasih motivasi, saya langsung 1 bulan saya kasih dua ngisi seminar di kampung UMKM, dan habis itu langsung edukasi, bisa lihat langsung kenyataannya. Iya. Itulah, kita akan bangun, kita baru bebaskan 20 hektar, dan itu saya bangun di mana? Di tanah kelahiran kami, Bali Utara. Oke. Ya. Kalau itu bisa jalan, baru itu hebat namanya. Kalau itu nggak jalan, memang kewah bulelek. Tapi kalau itu bisa jalan, itu orang hebat. Saya yakin, optimis, pasti jalan. Aji Krishna pasti bisa. Waktu yang serahkan kepada pembawa acara, silakan. Yang Niki agak terpukau mendengar penjelasannya tadi kuliahnya S1, S2 saja. Jadi itu sebenarnya yang agak terpukul Niki. Yang sampai S3 tapi tidak mampu seperti itu. Ternyata tingkat pendidikan belum tentu menjamin kita sukses. Tapi pendidikan tetap penting, jangan sampai karena ini tidak ada yang mau kuliah nanti. Jadi, tapi Astungkara apa yang disampaikan tadi, Oke, yang mungkin pemirsa sangat Toko memberi Bali, demikian, wawasan, kuliah memotivasi dari kita bagaimana Aji kerja Krishna, keras beliau pemilik dari pasar oleh-oleh awal terbesar sampai di Bali. menjadi sukses seperti sekarang. Sampai jumpa Mudah-mudahan pada kita tokoh termotivasi. berikutnya. Tadi yang satu